Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Wealthy man. Community. Mistakes of consent. Imprisonment. Despair. Oke. Aku melihat di sini ada seseorang pria yang orangnya itu kuat gitu ya, gagah, kuat, atau masih muda. Hidupnya penuh dengan kestabilan orang ini ya. Entah itu kamu, entah itu seseorang yang berdilin dengan kamu ya. Ada pria muda atau yang pria badannya sehat gitu, badannya kuat gitu. Kita akan klarifikasi ada apa. Seseorang ini akan memberikan sebuah pesan kepada kamu atau kabar kepada kamu ya. Jadi ada seseorang yang menemui kamu, ada seseorang yang mengirim pesan sama kamu atau berbicara sama kamu. Ya, hari ini ada seseorang yang akan menemui kamu. Tapi sebenarnya seseorang ini diam-diam memiliki rasa sama kamu. Ya. Aku melihat di sini beberapa dari kalian akan melakukan sebuah perkumpulan, pertemuan. Entah itu pertemuan dengan keluarga, perkumpulan dengan keluarga, atau ada perkumpulan dengan tim, meeting, ya, beberapa dari kalian. Terus ada seseorang yang itu tadi ya, ada pria yang masih muda yang ingin bertemu dengan kamu karena dia merasa bersalah sama kamu. Dia ingin mengirim pesan kepada kamu dengan perhatian-perhatian yang akan dia berikan kepada kamu. Jadi beberapa dari kalian akan mendapatkan pesan di mana seseorang ingin sekali bertemu dengan kamu, ingin kembali sama kamu karena dia merasa menyesal. Tapi seseorang ini adalah seseorang yang belum siap untuk komitmen. Hidupnya masih suka kebebasan. Dia nggak mau menjalani hidup dengan penuh tekanan. Seperti terpenjara itu dia nggak mau. Dia adalah seseorang yang ingin merasakan kebebasan. Ya, jadi ada seseorang yang ingin mendekati kamu, ingin kembali sama kamu, tapi orangnya nggak bisa untuk komitmen. Dia masih suka senang-senang, tapi entah kenapa seseorang ini kayak merasa menyesal udah melakukan sesuatu sama kamu ya.
Hidupnya saat ini seseorang ini tuh kayak penuh dengan keputusasaan. Dia merasa ya, jika dia kembali sama kamu, dia akan mendapatkan sebuah kesenangan lagi. Hati-hati ya, kayak orang yang kurang tulus gitu loh. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang suka kebebasan, suka kesenangan, ya, dimana dia dulu pernah meninggalkan kamu karena kesenangannya, terus seseorang ini hadir kembali karena merasa jika dia kembali sama kamu, dia bakal mendapatkan kesenangan-kesenangan dari kamu. Jadi kayak hati-hati ya, kembali seseorang ini bukan karena ketulusan. Ya, oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada seseorang yang sebenarnya memang suka sama kamu. Ya, memang ada hati sama kamu. Dan dia merasa menyesal ya selama ini. Tapi seseorang ini adalah seseorang yang belum siap untuk berkomitmen. Ya, ada beberapa dari kalian memang ada perkumpulan ya, entah perkumpulan untuk pengajian, entah perkumpulan untuk doa, entah itu perkumpulan dengan teman, atau perkumpulan dengan seseorang yang tercinta, perkumpulan dengan tim kerja kamu gitu, ada meeting ya. Aku melihat ada situasi seperti itu. Terus ada beberapa dari kalian yang saat ini atau hari ini lagi banyak pikiran banget. Ya, ada juga orang yang masih mencintai kamu, masih sayang sama kamu, yang lagi mikirin kamu. Dia ingin bertemu dengan kamu karena penyesalannya, tapi hati-hati, kamu harus waspada karena seseorang ini belum siap untuk komitmen. Dia hanya mencari kesenangan dari kamu karena saat ini hidupnya itu penuh dengan keputusasaan. Ya. Akan ada sebuah pertumbuhan untuk kamu di sini, tapi untuk kalian yang lebih banyak berserah, enggak terlalu menggebu-gebu atau mengejar sesuatu. Karena di sini aku melihat semakin kamu mengejar sesuatu hal dalam hidup kamu, semakin ya sesuatu itu akan pergi menjauh dari kamu. Tapi ketika kamu belajar untuk berserah, sesuatu itu akan datang untuk kamu. Ya, apapun yang kamu jalani tetap miliki kepercayaan. Ya, jangan mudah putus asa. Meskipun mungkin sempat beberapa dari kalian memiliki kegagalan, tapi diminta untuk lebih berserah dan yakin karena di sini ya akan ada pertumbuhan untuk kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada seseorang yang saat ini memantau kamu, mencari situasi yang tepat, karena seseorang ini memiliki perasaan sama kamu. Cuman dia nggak benar-benar tulus, karena seseorang ini memantau untuk adanya waktu yang tepat. Jadi dia memantau kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk bergerak ke kamu. Ya, dia memang menyesal ya, kenapa dia harus melepaskan kamu dalam hidupnya, yang saat ini malah membuat hidupnya itu penuh dengan kesusahan dan keputusasaan. Ya, dia kayak menyesal dengan udah perbuatan atau keputusan yang dia ambil dulu. Ya, nyatanya seseorang yang bisa baik sama dia, seseorang yang rela berkorban dengan dia itu cuma kamu. Ya, makanya dia merindukan kesenangan itu karena hidupnya penuh dengan kesusahan dan keputusasaan. Tapi di sini ini adalah sesuatu situasi yang kurang baik untuk kamu. Diharapkan untuk kamu bisa belajar dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Jangan mudah untuk kembali ya dengan dasar oh aku masih cinta, dia masih cinta sama aku juga ya, dia nyesal berarti aku bisa dengan mudah untuk memberikan dia kesempatan. Stop, nggak gitu juga. Kamu renungkan dulu ya, apa sih manfaatnya kamu kembali sama seseorang ini. Kamu yakin siap menerima dia lagi, tapi dia belum bisa untuk menjadi versi terbaiknya. Dia hadir, dia datang karena keputusasaan dalam hidupnya, bukan dengan karena benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki ya hubungan percintaan dengan kamu.
Ya, ini adalah seseorang yang dulu sempat menghindar dari kamu atau membuat blok ya sama kamu, sempat menghindar, sempat menjauh dari kamu. Tapi ketika hidup seseorang ini lagi ada dalam keputusasaan, seseorang ini ingin datang sama kamu dan dia udah ngawasin kamu banget dari jauh untuk benar-benar mengetahui kapan waktunya yang tepat untuk bergerak ke kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, orang ini adalah seseorang yang sangat sombong ya, sangat angkuh, sangat memiliki ego yang tinggi. Dulu pada saat dia meninggalkan kamu merasa dia nggak butuh kamu. Dia bisa mencari orang seperti kamu di luar sana yang lebih banyak ya. Tapi nyatanya setelah dia menjalani hidup tanpa diri kamu, ya, banyak penyesalan yang akhirnya dia rasakan, banyak kegagalan yang akhirnya dia harus hadapi ya di sini. Ya, memang untuk kalian yang merasa oke, aku harus memaafkan dong apa yang dia lakukan sama aku. Oke, kamu memang harus banget untuk memaafkan, tapi renungkan dulu ketika kamu ingin memberikan kesempatan. Apakah kamu udah benar-benar siap ya dengan seseorang yang dimana dia kembali ya, tapi tidak mau terlalu tertekan dengan komitmen. Jadi dia ingin kembali, ya udah kita jalani aja situasi hubungan jalan di tempat, nggak ada tujuan ke depan. Dia juga nggak mau terlalu terkengkang atau ada peraturan ini itu dalam sebuah hubungan. Dia maunya ya dia suka ini ya dia bisa melakukan apapun yang dia suka gitu loh. Kamu nggak berhak untuk ngatur-ngatur dia, kamu nggak berhak untuk nuntut-nuntut dia, apapun dia nggak mau ya. Makanya di sini pertimbangkan dulu. Memaafkan memang harus ya, sebagai manusia kita harus bisa untuk memaafkan semua orang ya yang udah memberikan kesalahan secara sengaja atau nggak sengaja ya, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Tapi untuk memberikan kesempatan kembali, kamu pun harus belajar dari situasi yang sudah-sudah. Apakah memang layak ataukah kamu hanya akan menjadi korban dari ya perbuatan seseorang. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, kamu di sini harus berani untuk mengambil sebuah ketegasan atau keputusan. Jika memang dia mau kembali sama kamu, pastikan ada tujuan dari hubungan yang kamu jalani, bukan tujuan dari hubungan yang mana kamu hanya buang-buang energi, buang-buang waktu, ya, buang-buang uang, ya, untuk menjalani hubungan dengan seseorang yang memang hanya merugikan diri kamu. Ya, lagi-lagi forgiveness memang di sini harus banget ya kamu memaafkan kesalahan orang ini, harus banget gitu loh. Tapi untuk memperbaiki atau kembali ya, itu pun memang benar-benar harus ada perubahan. Kalau dia siap berkomitmen, ya udah ngapain enggak kamu memberikan kesempatan. Tapi kalau dia hanya pura-pura siap, tapi nyatanya dia nggak mau terlalu dikengkang, nggak mau menaati aturan yang ada antara kalian berdua ya, yang dimana dia nggak bisa seenaknya ya kayak terlalu ramah dengan lawan jenis ya, yang membuat kamu sakit hati, atau terlalu tidak menghiraukan kamu yang datang hanya ingin sesuatu aja dari kamu, nanti hilang lagi atau pergi lagi ya. Jadi kayak kamu harus berani untuk mengambil ketegasan. Memaafkan memang harus, tapi kalau memang kembali harus ada perubahan yang terjadi. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ini adalah seseorang yang hubungannya sebenarnya udah berakhir sama kamu, tapi dia ingin kembali lagi sama kamu. Ya, tapi diminta ketika kamu ingin mencintai orang, lebih baik kamu bisa untuk mencintai diri sendiri.
ya. Karena selama ini kayak kamu tuh mencintai orang lain mungkin lebih mudah ya daripada mencintai diri sendiri. Padahal di sini harusnya kita juga melihat gitu loh. Kenapa sih kita bisa mencintai orang sepenuhnya, bahkan rela berkorban demi orang yang kamu cintai, tapi kamu gak pernah sedikit pun melihat gimana jiwa kamu paksakan untuk bertahan sejauh ini, ya. Kenapa kamu gak kasihan, kenapa kamu gak secinta itu kepada diri kamu sendiri, ya. Beberapa memang ada ya, beberapa yang kayak kesulitan gitu loh, ya, untuk bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri atau self love sangatlah penting, dan kamu bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana, ya. Memang diharuskan ketika kamu ingin mencintai orang lain, maka cintailah diri kamu sendiri. Bukan bermaksud memiliki ego tinggi atau egois, tapi itu sangat diperlukan untuk menjaga kewarasan mental kamu, ya. Mungkin bisa pertama-tama di sini memenuhi kebutuhan diri sendiri, ya, dengan baik. Karena apa? Ketika kamu udah fokus kepada orang lain, belum tentu ya orang lain itu bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri, ya. Kamu harus bisa bersahabat dengan diri kamu, ya. Karena dengan kamu bisa bersahabat dengan diri sendiri, kamu akan mengetahui kebutuhan fisik, rohani, dan mental kamu. Hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan kamu adalah dengan menjaga kesehatan, ya. Itu juga bentuk dari kamu mencintai diri kamu sendiri, agar nggak tumbang, agar nggak mudah sakit, ya. Mulai dari tidur cukup selama 7-8 jam, makan teratur, olahraga, ya, meluangkan waktu untuk meredakan stres dengan cara yang cocok bagi kamu, baik itu meditasi, jalan-jalan, shopping, beribadah, atau hal-hal lainnya, ya. Pastikan semua kebutuhan kamu itu terpenuhi dengan cara yang sehat. Meskipun awalnya terasa berat, tapi kamu akan mulai terbiasa ketika kembali mengingat apa yang akan kamu dapatkan ke depannya, ya. Menyediakan waktu sendiri itu juga bisa untuk self love, ya. Jadi kamu mungkin sudah tidak asing dengan istilah me time, ya. Sebuah situasi atau momen ketika kamu meluangkan waktu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Karena mungkin selama ini kamu ya selalu bergantung sama orang lain karena topeng dari orang lain. Misalkan biasanya seseorang menghubungi kamu selamat pagi, selamat malam, selamat sore, jangan lupa makan dan sebagainya, ya, di awal-awal hubungan hingga kamu bergantung sama dia. Dan ketika dia berubah atau sudah jenuh melakukan hal tersebut, ya, kamu akan ketergantungan akan kata-kata itu, ya, merasa nggak enak, merasa gelisah, merasa ada sesuatu yang kurang di sini, ya. Coba untuk melakukan me time, ya. Kamu bisa melakukan sesuatu yang benar-benar kamu sukai tanpa melibatkan orang lain. Misalkan apa ya, kesukaanmu baca buku, melihat film lucu, melihat drama Korea, mendengarkan musik, ya, bermain sesuatu. Meskipun terkesan remeh, mungkin cara itu bisa membantu kamu untuk menghargai dan mencintai diri sendiri, ya, bisa meredakan stres. Sekaligus ketika kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dan kamu mau, itu bisa memberikan kepuasan dalam diri kamu, ya. Membersihkan ruang pribadi, kamar, tempat tidur, ruang kerja, itu juga cara mencintai diri sendiri. Jujur dengan perasaan yang kamu miliki saat kamu mengalami sebuah kejadian, ya, yang memicu kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Jangan biasakan untuk memendamnya sendiri, ya. Membiasakan diri memendam emosi hanya akan membuat kamu beresiko mengalami beragam masalah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi cobalah untuk jujur dengan perasaan kamu sendiri, ya. Nggak ada salahnya kok untuk mengungkapkan kesedihan melalui tulisan atau bahkan berbicara dengan diri sendiri. Bukan
kayak orang gila gitu, nggak juga ya, nggak seperti itu maksudnya ya. Dan meminimalis pikiran-pikiran negatif ya, karena pikiran negatif merupakan awal mula kamu kerap merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara mengendalikan pikiran-pikiran negatif tersebut. Ketika pikiran negatif muncul, mulai untuk memikirkan apa yang membuat kamu percaya diri, contohnya kelebihan atau prestasi yang kamu miliki ya. Bergaul juga dengan orang-orang positif, bukan orang-orang negatif ya. Berusaha untuk menerima kekurangan diri ya. Di sini pokoknya mencintai diri sendiri atau self love bukan berarti kamu egois ya, dan mengembangkan kepribadian narsistik yang menyimpang ya. Pemikiran self love ini justru akan membuat kamu bisa menerima kelebihan tanpa tinggi hati, tetapi juga berlapang dada untuk merangkul kekurangan diri tanpa ditutupi ya. Jadi kalau kamu berharap untuk mendapatkan cinta yang tulus, berusahalah atau belajarlah untuk mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu ya, karena nggak semua orang bisa memenuhi keinginan kamu, maka penuhilah keinginan kamu sendiri di sini ya, agar kamu nggak lagi-lagi dibohongi orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain ya. Meskipun nanti ada seseorang yang berjanji ya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tapi pastikan dulu kamu sudah bisa untuk mencintai diri kamu sendiri, agar kamu gak akan merasa kecewa ketika seseorang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kamu. Energi dan pesan untuk hari ini, ya, hati-hati ada penipuan atau manipulasi kebohongan dari seseorang hanya untuk memakai topeng agar seseorang itu bisa kembali sama kamu. Jika memang kamu berharap untuk mendapatkan cinta tulus yang melindungi, maka kamu harus bisa untuk mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Jangan karena pujian dari seseorang kamu terpengaruh ya dengan dia lagi dan akhirnya tidak bisa berpikir jernih apa yang terbaik untuk kamu. Ya, selama ini kamu selalu rela berkorban demi orang lain yang kamu cintai, padahal kamu harus merasakan sakit hati dan terbebani. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Bye-bye.